Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik, selamat datang kembali di channel Rintek Edu, channel edukasi teknik untuk siswa SMK, mahasiswa vokasi, dan guru produktif. Pada video kali ini kita akan membahas materi dasar elektronika yang tidak kalah penting, yaitu memahami multimeter analog dengan benar. Khususnya multimeter analog merek Sanwa tipe YX360TRF yang masih banyak digunakan dalam pembelajaran praktik di sekolah maupun di bengkel teknik. Meskipun saat ini multimeter digital lebih umum digunakan, multimeter analog tetap memiliki keunggulan tersendiri, terutama dalam membantu memahami prinsip dasar pengukuran dan respon jarum terhadap perubahan nilai listrik. Namun, fokus pembahasan kita pada video ini bukan langsung ke teknik pengukuran. Kita akan terlebih dahulu mempelajari fungsi-fungsi multimeter analog serta mengenal bagian-bagian utamanya, karena pemahaman ini merupakan dasar penting sebelum melakukan praktik pengukuran. Yuk kita mulai pembahasannya. Multimeter analog merek Sanwa tipe YX360TRF merupakan salah satu multimeter analog portable yang dirancang khusus untuk pengukuran pada rangkaian arus lemah. Alat ini banyak digunakan dalam kegiatan praktik di sekolah, bengkel elektronika, maupun pekerjaan teknisi di lapangan, karena konstruksinya yang kuat dan pengoperasiannya yang relatif mudah. Multimeter ini dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung seperti drop shock proof, yaitu desain bodi yang tahan terhadap benturan ringan, sehingga lebih aman saat digunakan di lingkungan kerja. Selain itu, tersedia pula proteksi sekring atau fuse protection yang berfungsi untuk melindungi alat dari kerusakan akibat kesalahan penggunaan, terutama saat terjadi arus berlebih. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya untuk mengukur kapasitansi yang sangat membantu dalam pengecekan kondisi kapasitor, serta memiliki rentang pengukuran tegangan DC yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan pada berbagai jenis rangkaian. Dengan kombinasi antara akurasi pengukuran, daya tahan alat, dan kelengkapan fitur, Sanwa YX360TRF dikenal luas sebagai salah satu multimeter analog yang menjadi standar dalam pekerjaan kelistrikan dan elektronika umum. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu mengenal unit komponen multimeter analog Sanwa YX360TRF. Pemahaman terhadap bagian-bagian multimeter bukan hanya membantu kita mengoperasikan alat dengan benar, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap akurasi pembacaan dan keselamatan kerja. Sebelum masuk ke bagian utama, terdapat dua komponen fisik yang langsung terlihat dari luar. Yang pertama adalah hand strap. Nah, biasanya hand strap terpasang di sini, yaitu tali pegangan yang berfungsi memberikan pegangan lebih aman saat multimeter ini digunakan. Dengan adanya hand strap, multimeter tidak mudah terlepas dari tangan, terutama ketika digunakan di posisi berdiri atau saat praktik lapangan. Yang kedua adalah body cover, yaitu bagian pelindung multimeter, di mana body cover ini berfungsi untuk melindungi alat dari benturan ringan saat terjatuh. Selain itu, pada bagian cover juga terdapat stopper atau penyangga. Nah, sekarang kita buka untuk melihat bagian stoppernya. Ya. Ini adalah bagian stopper atau penyangga yang mana memungkinkan multimeter dapat diletakkan dalam posisi berdiri miring, ya. Yang memungkinkan multimeter ini dapat digunakan dalam posisi miring, sehingga pada saat pembacaan akan mempermudah kita dalam saat proses pembacaan atau pengukuran, ya, seperti ini. Secara umum, multimeter analog Sanwa YX360TRF terdiri dari 4 bagian utama, yaitu ada panel display, selector switch, ya ini, knob adjuster, tessellate storage. Nah, keempat bagian ini saling berkaitan dan semuanya harus dipahami dengan baik sebelum melakukan praktik pengukuran. Sekarang kita bahas satu persatu secara lebih detail, mulai dari panel display. Bagian pertama panel display yaitu bagian utama tempat kita membaca hasil pengukuran. Pada multimeter analog, panel display memiliki beberapa komponen penting. Mulai yang dari pertama, terlihat ya teman-teman di sini ada sebuah cermin atau mirror scale yang biasa kita sebut. Nah, di mana cermin ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan pembacaan akibat paralaks. Jadi, cermin ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan pembacaan akibat paralaks.
Kesalahan paralaks itu terjadi ketika posisi mata tidak sejajar dengan jarum, teman-teman. Nah, cara membaca yang benar adalah dengan memposisikan mata sehingga jarum dan bayangannya tepat sejajar di cermin. Bagian yang kedua yaitu adalah atau komponen yang kedua yaitu adalah jarum penunjuk yang biasa kita sebut dengan pointer. Jarum penunjuk ini berfungsi sebagai indikator nilai hasil pengukuran, di mana saat dilakukan pengukuran, jarum akan bergerak sesuai dengan besar tegangan, arus, atau hambatan yang sedang diukur. Nah, pergerakan jarum ini justru menjadi keunggulan dari multimeter analog. Kenapa? Karena pengguna bisa melihat perubahan nilai secara langsung dan real time. Kemudian komponen yang ketiga adalah pengatur nol atau zero position adjuster, ya. Pengatur nol ini berfungsi untuk mengatur posisi jarum agar kembali ke 0 volt dan 0 ampere ya di sisi kiri saat multimeter ini tidak digunakan. Kenapa? Jika jarum tidak berada di posisi 0 saat kondisi idle, maka hasil pengukuran akan menjadi tidak akurat. Jelas ya? Kemudian komponen yang keempat yaitu adalah skala volt dan ampere. Skala ini menunjukkan angka hasil pengukuran tegangan dan arus baik itu pada saat mode AC ataupun mode DC. Biasanya terdapat beberapa baris skala yang berbeda sehingga pengguna harus benar-benar memahami skala mana yang digunakan sesuai dengan posisi selektor switch. Ya, kalau di sini DC volt dan AC volt ada 0,1 sampai dengan 1000 dan AC-nya 10 sampai dengan 750. Ini kalau kita lihat dari skala ada dari mulai 10, 50 atau 250 untuk skala maksimumnya. Jelas ya? Kemudian bagian selanjutnya itu adalah skala ohmmeter. Skala ohmmeter ini terletak di bagian atas pada display layar multimeter analog yang fungsinya adalah atau yang digunakan khusus untuk pembacaan hasil pengukuran hambatan atau resistansi. Nah, berbeda dengan skala volt dan ampere, skala ohm ini biasanya terbalik, di mana nolnya ada di sebelah kanan dan nilai besarnya berada di sebelah kiri sini ya. Jadi nolnya ada di sini dan nilai besarnya ada di sebelah kiri. Kemudian yang terakhir, komponen terakhir pada panel display ini adalah skala DC0. Yang warna orange ini adalah skala DC0, merupakan sebuah fitur tambahan yang berfungsi sebagai null detector. Biasanya digunakan dalam pengukuran kesetimbangan pada sebuah rangkaian tertentu. Meskipun skala DC0 ini jarang digunakan pada praktik dasar, fitur ini menunjukkan bahwa multimeter ini memang dirancang cukup lengkap untuk kebutuhan teknis. Bagian kedua dari multimeter analog ini yaitu adalah selector switch di sini, yaitu sebuah knob putar yang berfungsi untuk memilih mode pengukuran yang akan digunakan. Nah, selector switch ini memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, untuk memilih jenis pengukuran seperti volt, ya, kemudian juga ampere, ataupun juga hambatan atau resistansi. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menentukan apakah pengukuran dilakukan pada tegangan AC atau DC. Dan yang ketiga adalah menentukan batas ukur atau range pengukuran tertinggi pada saat melakukan pengukuran. Nah, beri contoh pada mode resistansi di sini. Ya, ketika kita putar ke sini, pada mode resistansi, selector switch juga berfungsi untuk menentukan faktor pengali. Artinya, angka yang ditunjukkan oleh jarum pada skala ohm di atas harus dikalikan dengan faktor tertentu, misalnya kali 1, kali 10, kali 100, atau kali 1000. Seperti itu. Contohnya, jika jarum di sini menunjukkan angka 20 pada skala ohmmeter ya. Di sini angkanya ada di tengah-tengah menunjukkan angka 20 dan selektor berada di kali 10 seperti ini misal. Ya. Seperti ini, maka nilai resistansi berdasarkan hasil pengukuran adalah 20 dikali dengan 10 yaitu 200 ohm. Gitu ya. Nah, selector switch juga memiliki batas ukur maksimum untuk DC volt tadi ya, kemudian AC volt dan juga DC ampere. Nah, pemilihan batas ukur ini sangat penting karena jika salah memilih range, jarum bisa mentok dan beresiko merusak alat. Jelas?
Bagian yang ketiga yaitu adalah knob adjuster, yaitu knob kecil yang digunakan untuk melakukan kalibrasi nol pada skala ohmmeter. Dan saat melakukan pengukuran resistansi, prop merah dan prop hitam ini nanti harus dihubungkan terlebih dahulu. Lalu knob adjuster diputar sampai jarum tepat berada di posisi 0 ohm, yaitu di sebelah kanan. Kenapa? Karena langkah ini wajib dilakukan setiap kali kita akan melakukan pengukuran hambatan, karena sangat berpengaruh terhadap akurasi nilai ukur. Jadi kalau kita contohkan seperti ini teman-teman ya. Ini kita posisikan miring terlebih dahulu, kita keluarkan test lead-nya. Kemudian ini skalanya sudah ini, kita satukan seperti ini. Nah, ya, jika belum sampai di 0, maka kita perlu memutar knob adjuster ini sampai di posisi 0. Ya, seperti ini. Oke, sudah di posisi 0, jelas kelihatan nggak ya? Oke, ini seperti ini. Ini wajib sekali dilakukan setiap kali kita akan melakukan pengukuran hambatan, ya, karena sangat berpengaruh terhadap akurasi hasil pengukuran nantinya. Bagian yang terakhir adalah test lead storage, yaitu tempat khusus untuk meletakkan prop merah dan prop hitam saat multimeter tidak digunakan. Fungsinya sederhana tetapi sangat penting untuk pertama menjaga prop agar tidak mudah rusak, membuat penyimpanan alat lebih rapi, dan juga menghindari kabel tertekuk atau putus. Kebiasaan menyimpan prop pada tempatnya juga mencerminkan sikap kerja profesional dalam penggunaan alat ukur. Nah, dengan memahami unit komponen multimeter analog Sanwa YX360 TRF secara menyeluruh, teman-teman tidak hanya mengenal nama bagian-bagiannya, tetapi juga memahami fungsi teknis setiap komponennya. Nah, pemahaman inilah yang akan menjadi bekal utama sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu praktik menggunakan multimeter analog secara langsung. Pada bagian ini kita akan membahas prosedur penggunaan multimeter analog Sanwa YX360 TRF. Materi ini sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan cara menggunakan alat, tapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan kerja dan keakuratan hasil pengukuran. Kesalahan kecil dalam penggunaan multimeter bisa menyebabkan pertama, hasil ukur tidak akurat, kedua, kerusakan alat, ketiga, putusnya sekring, dan yang keempat adalah bahkan resiko cedera fisik. Jelas ya? Oleh karena itu, semua aturan berikut wajib dipahami dan dibiasakan dalam pelaksanaan setiap praktik. Pertama, jangan pernah menggunakan multimeter pada sirkuit listrik yang melebihi dari 3 kVA. Ya, multimeter seperti analog YX360 TRF ini dirancang untuk rangkaian pengukuran ringan atau arus lemah, bukan untuk sistem daya yang besar. Itu perlu diingat. Selain itu, penggunaan juga harus berhati-hati saat mengukur. Pertama, ketika mengukur tegangan AC di atas 33 VRMS atau sekitar 46,7 V puncak. Kedua, yaitu tegangan DC di atas 70 volt. Jelas ya? Tegangan pada level tersebut sudah cukup berbahaya bagi tubuh manusia. Karena itu, setiap pengukuran harus dilakukan dengan penuh konsentrasi dan kehati-hatian. Setiap multimeter memiliki batas maksimum pengukuran. Jika batas ini dilampaui, maka jarum ini bisa mentok, pegas internalnya bisa rusak, dan akurasi dari si alat akan menurun. Oleh karena itu, biasakan selalu pertama untuk memulai pengukuran dengan range tertinggi. Ya, mulai pengukuran dengan range tertinggi. Kemudian yang kedua, turunkan secara bertahap hingga mendapatkan pembacaan yang jelas. Kalau kita mengukur tegangan AC misalnya, mulai dari 250 kita pakai skala 250 ya, atau 750, turun ke skala terendahnya yaitu adalah 250. Jelas ya? Kenapa? Karena cara ini jauh lebih aman dibandingkan langsung memilih range terendah. Oke.
Kemudian jangan pernah menggunakan multimeter untuk mengukur jalur yang terhubung dengan peralatan seperti motor listrik, trafo besar, atau peralatan induktif lainnya. Kenapa peralatan tersebut dapat menghasilkan tegangan induksi dan lonjakan yang bisa melebihi kemampuan maksimum dari si multimeter. Lonjakan sesaat ini sering tidak terlihat, tetapi dapat langsung merusak alat ukur. Nah, selanjutnya adalah sebelum digunakan, selalu pastikan multimeter ini dalam kondisi baik. Nggak ada retakan pada bodi, kabel tes lead-nya itu dalam kondisi yang bagus, tidak terkelupas ya. Ujung probe-nya tidak longgar, itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena jangan pernah menggunakan multimeter jika multimeter atau tes lead-nya itu rusak atau patah. Karena sangat berbahaya terutama saat mengukur tegangan. Jelas ya sampai sini? Kemudian juga multimeter harus selalu digunakan dengan body cover atau pelindung terpasang, di mana pelindung ini bukan hanya untuk estetika tetapi berfungsi mengurangi resiko kerusakan akibat benturan dan memberikan perlindungan tambahan saat digunakan di meja praktek. Jelas ya? Kemudian hal lain adalah di sini kita coba buka ya. Selalu gunakan sekring ya, apabila sekring fuse atau fuse pada multimeter ini putus, selalu gunakan dan ganti dengan sekring sejenis. Kenapa? Karena harus selalu tipenya yang sama, nilai arus yang sama dan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrik. Nah, kenapa menggunakan sekring yang sama? Karena kalau kita menggunakan sekring yang berbeda atau tidak sesuai ya dengan ketentuan dari si pabrik, akibatnya adalah ya, ini fuse yang ada pada multimeter analog. Gunakan yang sesuai, tipenya harus sama, nilai arusnya harus sama ya, dan spesifikasi yang direkomendasikan. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan sekring yang tidak sesuai, dapat merusak multimeter dan membahayakan si penggunanya itu sendiri nantinya. Oke. Kemudian posisi jari saat mengukur ya. Ini saya ke sini dulu, ke tes lead, sorry. Saat melakukan pengukuran, selalu jaga jari ada di belakang finger guards pada probe ya. Finger guard ini berfungsi sebagai batas pengaman agar jari tidak terlalu dekat dengan ujung atau pin dari probe yang berbahan logam, terutama saat mengukur tegangan. Ini kalau kita lepas, nah jangan tangan kita adanya di sini, jangan ya, tetapi ada di atas finger guard. Jelas ya. Nah, kebiasaan ini terlihat sederhana dan sepele sebetulnya, tetapi sangat penting dalam praktik keselamatan kerja. Ya, jelas. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah pastikan untuk selalu melepas tes pin probe dari sirkuit. Saat apa? Saat pertama, mengganti mode pengukuran. Kedua, mengubah range. Dan yang ketiga, berpindah dari volt ke ohm atau ampere. Kebiasaan ini harus selalu diterapkan. Kenapa? Karena ini mencegah terjadinya konsleting internal dan memperpanjang usia alat. Jelas ya? Kemudian, sebelum probe menyentuh objek ukur, nih ya, sebelum kita melakukan pengukuran nanti, ketika menggunakan multimeter analog, sebelum kita letakkan ke bagian yang akan kita ukur seperti ini misalnya, itu selalu perhatikan dan pastikan bahwa mode sudah benar ya, mode pengukuran atau selector switchnya sudah kita arahkan dengan benar, apakah itu untuk pengukuran volt, ampere atau ohm. Juga kalau misalnya jenis arus sudah benar, apakah DC atau AC. Nah, range sudah sesuai atau dimulai dari yang paling tinggi. Range-nya ya yang kita pakai adalah nanti gitu.
Ketika melakukan pengukuran selalu mulai dari yang tinggi baru diturunkan ke batas terendahnya. Kemudian juga hindari penggunaan di lingkungan basah. Kenapa? Jangan pernah gunakan multimeter dengan tangan yang basah, di lingkungan lembab, dekat air, di area yang licin dan basah. Air adalah penghantar listrik dan sangat meningkatkan resiko tersengat listrik saat melakukan pengukuran. Selanjutnya, selalu gunakan hanya test lead yang sesuai dengan spesifikasi dari si multimeter. Jadi, kalau spesifikasi dari Sanwa YX360 TRF ini seperti ini, jangan dirubah dengan spesifikasi dari test lead dari multimeter lain. Ya. Kenapa? Karena test lead yang kualitasnya buruk dapat mempengaruhi akurasi pengukuran dan meningkatkan resiko keselamatan kerja. Resiko kecelakaan, sorry. Oke, kemudian jangan pernah membuka cover multimeter kecuali untuk mengganti baterai, mengganti cycling. Jadi seperti ini sebetulnya tidak boleh, apalagi tadi saya tunjukkan skalanya masih ada di resistansi ya, di mode pengukuran resistansi. Kita kembalikan dulu ke off, kemudian kita tutup kembali. Kenapa tidak boleh membuka body cover kecuali dalam dua kondisi tadi, hanya untuk mengganti baterai dan mengganti cycling. Dan itu pun dilakukan dalam kondisi multimeter tidak terhubung dengan rangkaian apapun. Dan juga jangan pernah mencoba untuk mengubah spesifikasi internal alat, karena akan merusak kalibrasi dan membahayakan pengguna nantinya. Ya, selanjutnya adalah selalu untuk menjaga akurasi dan keandalan alat sesuai dengan bagaimana sebaiknya si multimeter ini bekerja. Ya, pertama diperiksa secara berkala, dikalibrasi setidaknya 1 kali dalam 1 tahun ya. Dikalibrasi 1 kali dalam 1 tahun. Kenapa? Karena kebiasaan ini umum dilakukan di dalam dunia industri atau laboratorium profesional. Dan yang terakhir adalah multimeter Sanwa YX360 TRF ini direkomendasikan untuk penggunaan di dalam ruangan saja. Kenapa? Karena paparan panas berlebih, hujan, dan debu luar ruangan dapat mempercepat kerusakan dari alat atau multimeter ini. Jelas ya? Nah, dengan memahami dan menerapkan seluruh prosedur ini, teman-teman tidak hanya belajar menggunakan alat ukur, tetapi juga belajar budaya kerja profesional, yaitu teliti, disiplin, dan mengutamakan keselamatan. Inilah kebiasaan kerja yang benar-benar dibutuhkan di dunia industri dan dunia kerja teknik. Oke? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah belajar bersama Rintek Edu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.